Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, melanjutkan tadi statement dari Pak Masinton atau Bang Masinton terkait komunikasi antara Ibu Mega dan juga Pak Prabowo. Sebenarnya ini kan komunikasi terus berjalan, terus berlangsung. Tapi kenapa kalau dari kacamata Bang Pangi sendiri melihatnya kenapa sih kok begitu alot komunikasinya gitu loh. Kalau memang komunikasinya biasa-biasa aja kan nggak ada masalah, tapi kayaknya ini alot banget Bang. Ya, memang alot juga sangat dinamis ya, sangat kompetitif, menarik. Kita tunggu aja kejutan-kejutan selanjutnya dan ini sesuatu yang sangat mengagetkan. Tapi juga sangat instruksi ini kan luar biasa gitu. Ini kan menguji loyalitas juga karena PDIP kan petugas partai kan. Jadi loyalitas itu sebenarnya kan loyalitas ganda akhirnya, loyalitas ke partai sama presiden. Sebenarnya kan soal loyalitas itu kepala daerah itu kan loyalitasnya kepada partai itu selesai ketika dia punya loyalitas baru, kesetiaan baru namanya presiden. Karena dia ikut sistem politik pemerintahan itu kan. Dan dia dipilih rakyat, legitimasi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah yang melantik sebenarnya kan Pak Prabowo. Kemudian memerintahkan terkesan Ibu Mega kan. Nah, itu kan harusnya kan ini kan jadi, sudah ke negara, sudah Pak Prabowo. Sehingga memang kelihatan Mas Philip kalau saya malah lihat ya, karena dua konteks ini kok bisa seperti ini jadinya. Dan ini kan konsekuensinya, risikonya sama-sama mempertaruhkan kewibawaan. Pertama strong leadership seorang Presiden Prabowo kan. Kan kalau misalnya sama, mungkin nggak akan ada menteri yang bilang ada agenda lain, ada yang sakit. Kan itu ceritanya sekarang lagu-lagunya tuh. Ada yang menghilang 47 kan begitu dari 500 dia. Tapi kalau nggak ada peristiwa ini kan nggak ada, mungkin ada alasan karena acara pesta kan lucu kan. Padahal ini agenda negara kan penting. Nah, jadi ini pertaruhan terhadap, di satu sisi juga pertaruhan terhadap Bu Mega. Kalau nggak semua kader nggak loyal, nggak patuh, buktinya ada yang nggak tahu daerah berapa, gerobongan sama Brebes atau apa itu kan tetap ikut, tidak ikut instruksi Bu Mega gitu. Tapi kan mereka kan beralasan bahwa mereka udah kadung, dalam artian sudah terlanjur masuk ke komplek Akademi Militer Magelang, Bang. Ya, itu kan sebenarnya bisa saja, tetapi alasannya kan ini juga Bu Mega juga mencermati, ini testing the water juga, menguji mana kader yang loyal, mana yang nggak loyal. Iya, tapi nanti dianggap sama publik ini egoisme elit partai gitu, sehingga kepala daerah yang seharusnya sudah dipilih oleh masyarakat ini sudah harusnya mengabdi ke masyarakat, malah masih sibuk dengan urusan partai. Mestinya begitu, karena memang beliau adalah diwakafkan oleh ke rakyat ya, oleh presiden. Tetapi kalau kekuatan Ibu Mega seperti ini kuatnya, berarti kan semua kebijakan nanti pemerintah ini bisa Bu Mega instruksikan. Ini baik untuk keselamatan bangsa juga kalau ada kepentingan negara yang lebih besar lagi. Tapi ini kepentingan ini kan bukan persoalan hanya sama Pak Astonya, tapi ini kan juga ada bergening-bergening lain yang belum tuntas mungkin ya. Apa ada yang itu bergeningnya, Bang? Ada yang masih dikomunikasikan. Sehingga kan ada kemungkinan ada gelombang kedua atau ikut nyusul gitu kan. Karena menurut saya ini urusannya bukan urusan Pak Prabowo dengan Bu Mega. Ini urusan antara PDIP sama Pak Jokowi yang bilang ini urusan gua sama beliau nih. Pelurunya gitu bukan ke Pak Prabowo. Bukan ke Pak Prabowo sebenarnya. Nah, makanya saya juga heran nih Pak Jokowi kenapa ya masih konversi pers di istana di Solo tiap hari. Kemudian ngomentarin PDIP soal Bu Mega menginstruksikan itu kan tidak boleh di boykot lah retretnya. Ya artinya harus putar balik. Kemudian dikomentarin lagi bahwa iya dia dipilih rakyat langsung untuk kepentingan bangsa dan negara. Ini katanya ngomong gendong cucu tapi kok komentarin lah terus. Ini Presiden maksudnya Prabowo ini akhirnya jadi kasihan Pak Prabowo. Terjepit ya artinya. Serba sulit dia akhirnya kan. Nah sekarang kan wibawa Presiden juga dipertaruhkan, Ibu Mega juga. Nah tapi mestinya kan Pak Jokowi itu diam aja gitu. Jadi dia seperti ikan lele memancing dalam keruh. Jadi makin keruh dia makin senang tuh. Kan akhirnya harusnya kan dia diam gitu. Dia komentarin lagi. Akhirnya ini nggak selesai-selesai. Sementara Pak Prabowo ini kan juga serius mengurus bangsa. Ini kan tujuannya baik ini. Cita-citanya, kedisiplinan, tegak lurus, berirama, satu komando kan baik sebenarnya. Bahkan Ibu Mega kan sudah pernah spill kita akan dukung programnya Pak Prabowo, kita bantu. Tapi setelah peristiwanya kemarin, ini kan bukan peristiwa itu, ujungnya menurut saya ada yang lebih besar ujungnya. Ini pertaruhan antara PDIP dengan Gerindra, mungkin ada bergening-bergening lain yang belum clear, belum negosiasi lain yang belum tuntas. Masih deal-dealannya Bang Masinton, tanggapannya Bang? Iya.
Jadi pertama itu kalau dalam aspek pemerintahan ya, Ibu Megawati itu selalu menyampaikan ke kami bahwa kita ini menganut sistem presidensil. Bentuk negara kita juga bentuknya itu Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, bukan federal. Maka Ibu Megawati menyampaikan bahwa seluruh kepala daerah ya itu adalah perpanjangan tangan dari pemerintah pusat atau presiden sebagai kepala pemerintahan kepala negara di daerah masing-masing seperti itu. Jadi ya Bu Mega clear, beliau pernah jadi presiden dan kemudian beliau konsisten dengan sistem presidensial itu dan dalam konteks negara NKRI. Jadi beliau menyampaikan sebagai kader partai dan sekaligus sebagai kepala daerah dalam tugas pemerintahan tunduk dan taat aja pada program-program kerakyatan presiden sebagai kepala pemerintahan seperti itu. Jadi itu clear ya. Nah kemudian terkait dalam umpama sikap politik, masing-masing partai kan punya mekanisme dalam internal organisasinya. Nah tentu penyikapan politik ada ketidakadilan hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap kader partai begitu umpama. Nah itu kan hal yang berbeda lagi gitu ya ketika menyikapi satu proses ketidakadilan terhadap yang dirasakan oleh partai. Tapi ini kan ada hal yang berbeda. Namun dalam tugas pemerintahan ya kita prinsipnya adalah dengan sistem presidensial tadi yang disampaikan oleh Bu Megawati kepada seluruh kader-kader kepala daerah dari PDI Perjuangan tegak lurus dengan program-program kerakyatan yang dipimpin oleh presiden dalam hal ini ya Presiden Pak Prabowo seperti itu. Jadi clear sebenarnya. Bang Masinton tadi juga penjelasan dari Bang Panggi bahwa ini kayaknya masih ada deal-dealan yang belum deal begitu ya. Makanya kenapa hingga saat ini masih kepastian untuk mengikuti hadir di kegiatan retreat ini masih wait and see. Tanggapannya mungkin Bang Masinton? Ya saya nggak tahu deal-deal apa yang dimaksud begitu ya. Kalau deal-deal itu kan kita nggak tahu tuh apa yang harus kita komentari kalau menyangkut deal-deal tadi. Seperti itu intinya ya itulah kayak bahwa secara sikap politik ada ketidakadilan yang kami dirasakan oleh PDI Perjuangan dan kemudian disikapin. Nah tentu itu hal yang berbeda dengan dalam aspek tugas-tugas pemerintahan. Dalam tugas pemerintahan itu ada tadi prinsip tegak lurus dalam sistem presidensial yaitu Pak Prabowo. Baik, terima kasih Bang Masinton atas penjelasannya yang ini kalau Bang Masinton ini kemarin juga sempat viral nih. Iya Bang. Karena ada diwawancara di bandara. Itu Bang Masinton bukan Bang? Kita konfirmasi dulu Bang. Salah orang. Yang ke saya tuh. Dikira saya. Enggak, tapi bener gak itu Bang Masinton? Oke, kita terakhir ke Bang Panggi. Bang Panggi, ini seolah-olah kader PDIP masih di lampu kuning, masih waspada, masih bersiap-siap. Lampu hijaunya kira-kira kapan nih? Ya menunggu instruksi yang dalam waktu yang tidak ditentukan kan. Putar balik sudah kan. Tapi ada yang nggak putar balik kan. Yang penting instruksinya apa? Itu akan terbit pada saat apa nih? Ya ini yang menarik kan sebenarnya persepsi publik juga membaca kepala daerah bahwa kepala daerah dari PDIP ini karena petugas partai dia loyalitasnya ganda memang ke presiden dan ke partai. Semestinya kan kesetiaan kepada partainya tuh selesai setelah ada kesetiaan baru kepada presiden. Itu sistem. Tapi pada prinsipnya ketika memang ada kader PDIP mengambil jalan, ini kan garis partai. Mereka ikut partai. Karena mereka adalah garis komando juga. Dalam konteks ini memperkuat bahwa partai itu juga penting. Tidak boleh kemudian dipisah-pisah. Tetapi dalam konteks bagaimana mereka menselaraskan, mengakselerasi, mensinergiskan, akan mendukung asta-cita Presiden Prabowo, itu kan soal lain lagi. Mereka juga punya keinginan untuk menyukseskan semua programnya. Karena bagaimanapun pemerintahan daerah tidak bisa berdiri sendiri. Mereka juga butuh pemerintah pusat.
diayomi, Betul. apalagi mereka untuk arahan-arahan juga, Betul. kemudian Jadi anggaran. Apalagi kan harus juga tetap sudah satu dilantik ya komando. oleh presiden. Iya, Artinya kan mutual sekarang kan kepala understanding. daerah hanya tinggal mengabdi kepada Iya, pemerintah kan dia gitu, dilantik Pak. presiden tapi bisa diperintah oleh ketua umum partai Oke. itu terjadi. Tapi satu lagi, Hah? sanksi tidak ada, aturannya juga tidak ada. Betul. Oke, Itu nanti yang terjadi ya. di red ini sebenarnya. Oke, Tapi kalau kemudian kewibawaan presiden dan kewibawaan ketua umum partai itu terjaga hari ini. Oke, Itu yang Bang. harus dijaga. Berarti artinya harusnya ada gitu ya. sanksi dan aturan Ada yang sanksi tegas dan ya. aturan yang Baik. tegas. Baik, terima Wah. kasih Bang Pangi. Terima kasih Bang Pangi atas Ya, waktunya pada Bang pagi hari Philip, ini. Mbak Mala. Bang Dan Masinton, juga Bang Bang Pati, Masinton. Tapanuli Tengah, yang ganteng. Ya, Pak Pangi, Baik. Pak Philip. Baik. Selamat pagi. Baik. Dan itulah tadi bagaimana perbincangan kita malah terkait kepastian red.